Materi selanjutnya mengenai masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, dari yang sudah kita bahas mengenai turunan fungsi trigonometri, sekarang kita akan membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, untuk masalah yang pertama yaitu mengenai persamaan garis singgung kurva. Oke, di dalam persamaan garis singgung kurva yaitu kita akan menentukan gradien, bahwa gradien garis singgung kurva pada fungsi y sama dengan fx di titik x, fx, atau fx ini biasa disebut dengan y, karena y sama dengan fx, adalah nilai turunan pertama fungsi kurva f di titik tersebut. Oke, jadi untuk menentukan gradien garis singgung kurva, gradien itu biasanya dilambangkan dengan huruf M. Oke, dengan huruf M. Jadi untuk menentukan gradien garis singgung kurva itu kita turunkan dulu fungsinya ke turunan pertama. Jadi di sini untuk menentukan gradien M sama dengan F turunan dari fungsi fx tersebut. Oke, selanjutnya persamaan garis singgung di titik A, B dan bergradien M sama dengan turunan pertama dari fungsi fx dapat dirumuskan dengan y dikurang b sama dengan f turunan dari fungsi a dikalikan dengan x dikurang a. Jadi untuk menentukan gradiennya itu turunan pertama dari fungsi fx, dan untuk menentukan persamaan garis singgungnya itu dapat dirumuskan menggunakan rumus y dikurang b sama dengan turunan pertama dari fungsi a dikali x dikurang a. Dengan a dan b-nya ini didapat dari titik yang diketahui, yaitu titiknya adalah a, b. Oke, selanjutnya masalah yang kedua, persamaan garis normal kurva. Oke, yang kedua adalah persamaan garis normal kurva. Untuk menentukan garis normal, yaitu garis normal itu merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Jadi garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Garis normal juga memiliki gradien, yaitu pada garis normal gradiennya itu M sama dengan min 1 per turunan dari fungsi FA. Jadi kalau tadi persamaan garis singgung itu untuk menentukan gradiennya itu hanya turunan pertama dari fungsi fx tersebut. Lalu untuk garis normal untuk menentukan gradiennya itu min 1 per. Jadi min 1 per dari turunan fungsi fa tersebut. Oke, kalau untuk menentukan persamaan garis normal di titik A, B dan bergradien M sama dengan min 1 per turunan pertama dari fungsi fa tersebut, dapat dirumuskan dengan y dikurang b, berarti yang ininya gradien ya. Kalau tadi gradiennya diganti dengan turunan pertama, kalau ini berarti gradiennya diganti dengan min 1 per turunan pertama dikali dengan x dikurang a. Jadi hanya beda di sini saja. Oke, tergantung persamaan apa yang diminta. Kalau tadi persamaan garis singgung, berarti m-nya sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Tapi kalau garis normal berarti min 1 per turunan fungsi pertama pada fungsi tersebut. Itu untuk gradiennya. Ya, contoh yang pertama diketahui persamaan kurva, yaitu y sama dengan fx sin 2x. Tentukan gradien garis singgung kurva di x sama dengan pi per 3. Nah, jadi tadi yang diminta di sini adalah tentukan gradien garis singgung. Berarti ini permasalahan yang pertama, yaitu pada garis singgung kurva. Dengan fungsi fx-nya adalah sin 2x. Berarti kalau untuk menentukan gradien pada garis singgung, kita turunkan dulu fungsi fx-nya tersebut. Selanjutnya barulah disubstitusikan x-nya adalah pi per 3. Yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva fungsi fx sama dengan sekan x ditambah tan x di titik yang berabsis pi per 4.
Oke, ini yang diminta 2 ya. Jadi ada garis singgung dan garis normal. Yang diminta adalah persamaan. Jadi sebelum masuk ke dalam persamaan, kalian harus mencari gradiennya dulu. Cari gradien dari masing-masing garis singgung dan garis normal. Barulah nanti disubstitusikan ke rumus pada persamaan garis tersebut. Oke, lihat pada video berikut. Contoh soal yang pertama yaitu diminta tentukan gradien dari garis singgung dari fungsi fx-nya adalah sin 2x. Fungsi fx-nya adalah sin 2x dengan x adalah pi per 3. Yang diminta adalah gradien dari persamaan garis singgung yang diketahui. Oke, fungsinya adalah sin 2x dengan x-nya adalah pi per 3. Untuk mendapatkan gradien pada persamaan garis singgung kurva, yaitu kita turunkan dulu fungsi fx-nya tersebut ke turunan pertama. Karena untuk mendapatkan gradiennya m sama dengan f turunan pertama dari fungsi fx tersebut. Jadi turunkan dulu fungsi fx-nya, berarti fungsi fx-nya di sini adalah sin 2x. Apabila diturunkan, berarti kita turunkan dulu sin-nya. Turunan dari sin itu adalah cos. Cos berapa? Cos 2x. Selanjutnya turunkan fungsi aljabarnya yaitu 2x-nya. Turunan dari 2x adalah 2. Maka turunan pertama dari fungsi fx tersebut adalah 2 cos 2x. Oke, ini adalah turunan pertama pada fungsi fx yang diketahui. Yaitu untuk menentukan gradiennya rumusnya adalah f turunan pertama dari fungsi fx. Dan diketahui bahwa x-nya itu adalah pi per 3. Jadi x di sini kita substitusikan dengan pi per 3. Berarti f x-nya berarti diganti dengan pi per 3. Maka di sini 2 cos 2 dikali pi per 3. Pi itu adalah 180, berarti kalau pi per 3 180 dibagi 3 adalah 60 derajat. Maka di sini kita ganti 2 cos 2 kali 60 derajat. Oke, 2 kali 60 derajat, 2 kali 60 adalah 120. Berarti di sini 2 cos 120 derajat. Oke, 120 derajat gimana cara mencarinya? Kita gunakan kuadran bahwa 120 itu ada di kuadran 2. 120 itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu kan antara 90 sampai dengan 180. Maka kita kurangkan saja 180 dikurang 120 adalah 60 derajat. Dan cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Karena di kuadran 2 maka menjadi min setengah. Berarti di sini 2 dikalikan dengan min 1 per 2. Coret ya. Maka di sini menjadi min 1. Oke, jadilah turunan pertama dari fungsi fx dengan x-nya adalah pi per 3, hasilnya adalah min 1. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa gradien garis singgung kurva di titik x sama dengan pi per 3 adalah min 1. Atau dapat ditulis juga m sama dengan f turunan pertama dari fungsi fx dengan x-nya adalah pi per 3 sama dengan min 1. Oke, selesai. Lanjut untuk nomor yang kedua. Oke, untuk penyelesaian contoh soal yang kedua, di sini fungsi fx-nya itu adalah secant x ditambah tan x. Dan berabsis pi per 4. Absis itu adalah x ya, ordinat itu adalah y. Maka di sini x-nya itu adalah pi per 4. Yang diminta adalah tentukan persamaan garis singgung kurva dan garis normal kurva.
Sebelum menentukan garis singgung kurva, berarti terlebih dahulu kita turunkan dulu fungsi fx-nya tersebut. Selanjutnya apabila sudah diturunkan, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai x tersebut. Oke ya, berarti kita turunkan dulu. Di sini fungsi fx-nya itu adalah secant x ditambah tan x. Jedanya operasinya itu adalah penjumlahan, berarti tinggal kita turunkan satu-satu, yaitu turunan dari secant dan turunan dari tangen. Berarti turunan pertama dari fungsi fx tersebut, turunan dari secant itu adalah secant tangen, berarti di sini secant x dikali tan x. Dan turunan dari tan x itu adalah secant kuadrat x. Oke, maka turunan pertama dari fungsi fx tersebut adalah secant x dikali tan x ditambah secant kuadrat x. Sudah diturunkan, selanjutnya tinggal disubstitusikan dengan x-nya adalah pi per 4 untuk mendapatkan gradiennya. Oke, berarti dari fungsi ini kita substitusikan x-nya itu adalah pi per 4. Maka secant pi per 4 dikali tan pi per 4 ditambah secant kuadrat pi per 4. Oke, pi per 4 berarti 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Berarti radiannya kita ganti jadi derajat, yaitu secant 45 derajat dikali tan 45 derajat ditambah secant kuadrat 45 derajat. Oke, secant itu turunan dari apa? Secant itu kebalikan dari apa? Secant itu adalah kebalikan dari cos. Berarti secantnya ini bisa kita rubah menjadi 1 per cos 45 derajat. Dan tan 45 derajat itu adalah 1. Lihat di tabel sudut istimewa, ditambah secant kuadrat 45 berarti 1 per cos kuadrat 45. Oke, berapa cos 45? Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti di sini 1 per setengah akar 2 dikali 1 berarti sama ya. Ditambah 1 per cos kuadrat 45 itu berarti sama aja cos 45 dikuadratkan. Berarti cos 45 itu adalah setengah akar 2, berarti setengah akar 2-nya kita kuadratkan. Oke, setengah akar 2, 1 dibagi setengah akar 2, berarti sama aja 1 dikali 2 per akar 2. Oke ya, ini dibalik ya. Jadi dikali, maka jadi 2 per akar 2. Maka di sini menjadi 2 per akar 2. Karena penyebutnya akar berarti kita kalikan akar 2 per akar 2. Oke. Ini akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Ini dicoret ya, berarti sisa akar 2. Oke, ditambah 1 per akar 1 per 1 per 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti kita kuadratkan saja. Akar kuadrat akar 2 dikuadratkan adalah 2. 2 dikuadratkan adalah 4. Berarti jadi 2 per 4. Berarti 1 dibagi 2 per 4 itu sama aja 1 dikali 4 per 2. Berarti dia sama dengan 2. Jadi taruh di sini 2. Maka di sini tinggal akar 2 ditambah dengan 2. Oke, masih bisa diselesaikan lagi? Oke, jadi turunan pertama dari fungsi fx dengan x-nya adalah pi per 4. Hasilnya adalah akar 2 ditambah dengan 2. Oke. Berarti akar 2 ditambah 2 ini itu apa? Yaitu adalah gradiennya. Gradien dari garis singgung kurva. Berarti kalau gradien dari garis normal kurva tinggal tambahkan min 1 per. Min 1 per dari gradien yang ada. Oke, berarti gradien
dari garis singgung kurva yaitu M sama dengan akar 2 ditambah dengan 2. Ini adalah gradiennya. Oke, kalau sudah dapat gradiennya berarti kita tinggal menentukan persamaan garis singgung kurva. Oke, selanjutnya persamaan garis singgung kurva. Oke, untuk menentukan garis singgung kurva, rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan gradien atau turunan pertama dari fungsi fx dikali x dikurang x1. Dengan Y1 dan X1-nya itu didapat dari titik yang ada. Titik X-nya berapa? Sudah diketahui di dalam soal bahwa absisnya atau X-nya itu adalah pi per 4. X-nya itu adalah pi per 4. Bagaimana dengan Y-nya? Berarti Y-nya kita cari dulu dengan cara mensubstitusikan nilai X tersebut ke fungsi fx. Ingat ya, ke fungsi fx. Karena Y itu sama dengan fx. Kalau yang ini turunan dari fungsi fx, berarti kita harus mencari lagi atau mensubstitusikan lagi X tersebut ke fungsi awal atau ke fungsi fx-nya tersebut. Oke, fungsi fx-nya itu apa tadi? Fungsi fx-nya itu atau bisa kita tulis Y sama dengan fx secant X ditambah tan X. Oke, tadi kan X-nya sudah dapat pi per 4, tinggal kita cari Y-nya untuk menentukan titiknya dan mensubstitusikan titik tersebut ke rumus persamaan garis singgung kurva. X-nya adalah pi per 4, berarti kita substitusikan di sini pi per 4, berarti X-nya diganti pi per 4 ditambah tan dari pi per 4. Pi per 4 adalah 45 derajat, berarti di sini F dari 45 derajat, secant 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Secant itu kebalikan dari cos, maka 1 per cos 45 ditambah tan 45 itu adalah 1. Tadi cos 45 itu adalah setengah akar 2, berarti 1 dibagi setengah akar 2. Ditambah 1, maka 1 dibagi setengah akar 2 tadi sudah kita hasilkan bahwa hasilnya itu adalah akar 2. Berarti akar 2 ditambah 1. Maka fungsi fx-nya dengan x 45 derajat. Berarti fungsi fx-nya apabila disubstitusikan x-nya 45 derajat menghasilkan akar 2 ditambah 1. Dan nilai akar 2 ditambah 1 itu sama dengan nilai y. Jadi titik x, y-nya itu adalah x, y. Berarti x-nya itu adalah pi per 4 atau 45 derajat. Tapi kita tulis saja pi per 4. Pi per 4. Dan y-nya itu adalah akar 2 ditambah 1. X, y ini berarti kita substitusikan ke dalam rumus persamaan garis singgung kurva. Dengan X-nya adalah pi per 4, y-nya adalah akar 2 ditambah 1, dan gradiennya adalah akar 2 ditambah 2. Oke, ini yang disubstitusikan Y1 dan X1-nya ya, berarti X dan Y-nya biarkan dalam variabel tersebut. Oke, berarti tinggal kita substitusikan di sini bahwa Y dikurang Y1-nya adalah akar 2 ditambah 1 sama dengan gradiennya adalah akar 2 ditambah 2 dikali X dikurang pi per 4. Oke, ini kita kalikan.
minnya ke dalam, berarti Y min akar 2, min kali plus adalah min 1, sama dengan akar 2 ditambah 2 dikali X dikurang Pi per 4. Oke, cukup sampai di sini. Ini adalah persamaan garis singgung kurva, yaitu Y dikurang akar 2 dikurang 1, sama dengan akar 2 ditambah 2 dikali X dikurang Pi per 4. Oke, berarti kita lanjut ke dalam persamaan garis normal kurva. Sebelum ke persamaan garis normal kurva, berarti kita harus menentukan gradien garis normal kurva dulu. Gradien garis normal kurva. Oke, untuk menentukan gradien garis normal kurva, berarti M-nya sama dengan min 1 per turunan dari fungsi fx tersebut. Turunan pertama dari fungsi fx tersebut. Oke, tadi sudah didapatkan bahwa turunan pertama dari fungsi fx dengan x-nya itu adalah pi per 4, didapatkan hasilnya itu adalah akar 2 plus 2. Jadi kalau di sini kita taruh M sama dengan min 1 per akar 2 ditambah 2. Oke, karena penyebutnya itu adalah akar, berarti kalau penyebutnya akar itu berarti harus dirasionalkan. Rasionalkan dengan sekawan, kawannya plus adalah min, berarti dikali akar 2 dikurang 2 per akar 2 dikurang 2. Oke, tinggal kita kalikan. 1 dikalikan akar 2 dikurang 2, berarti menjadi min akar 2 dikurang 2 dibagi dengan, berarti ini kita kalikan ke sini, kalikan pelangi sini. Oke, akar 2 dikali akar 2 adalah 2, akar 2 dikali min 2 adalah min 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurang 4. Ini habis, berarti sisa 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 adalah min 2, berarti di sini min akar 2 dikurang 2 dibagi dengan min 2, minnya coret, berarti sisalah akar 2 dikurang 2 per 2, atau sama aja setengah kali akar 2 dikurang 2. Ini adalah gradien garis normal kurva. Sudah mendapatkan gradien garis normal kurva, berarti selanjutnya kita mencari persamaan garis normal kurva. Persamaan garis normal kurva. Oke, untuk menentukan persamaan garis normal kurva, rumusnya itu adalah sama, berarti Y dikurang Y1 sama dengan gradien dari garis normal, yaitu min 1 per turunan pertama dari fungsi fx tersebut dikalikan dengan x dikurang x1. Dengan nilai x1 dan y1-nya itu masih sama seperti yang tadi, berarti dengan x-nya itu adalah pi per 4 dan y1-nya itulah akar 2 ditambah 1. Oke, berarti tinggal kita substitusikan. Y dikurang Y1-nya akar 2 ditambah 1 sama dengan min gradiennya. Tadi gradiennya sudah kita dapatkan di situ setengah akar 2 dikurang 2 dikali X dikurang X1-nya adalah pi per 4. Oke, ini kita kalikan. Y dikurang akar 2 dikurang 1 sama dengan setengah kali akar 2 dikurang 2 dikali X dikurang pi per 4. Oke, cukup sampai di sini saja. Oke, jadi persamaan garis normal kurvanya adalah Y dikurang akar 2 dikurang 1 sama dengan setengah kali akar 2 dikurang 2 dikali X dikurang pi per 4. Oke, berarti sudah selesai dari contoh
penyelesaian contoh soal nomor 1 dan 2. Sekian dan terima kasih.